Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas kali ini membahas implementasi pelaksanaan devisa hasil ekspor yang mulai berlaku pada 1 Juni mendatang. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Rapat terbatas ini membahas dua hal utama, yakni implementasi devisa hasil ekspor yang akan mulai berlaku tanggal 1 Juni mendatang, serta pelaksanaan ekspor crude palm oil, batubara, dan ferroalloy oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa berbagai instrumen regulasi sedang disiapkan. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan yang ditargetkan selesai sebelum 1 Juni 2026. Instrumen regulasi baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait rapat terbatas Presiden RI bersama sejumlah menteri, sudah ada reporter Fani Agnia dari Istana Kepresidenan Jakarta. Fani, apa saja poin-poin penting dalam ratas pada Kamis petang ini? Iya, selamat sore Cica dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya ada Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ada juga Menteri Perdagangan, dan ada Gubernur Bank Indonesia. Tentu dalam rapat terbatas yang rutin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada siang tadi hingga sore kurang lebih berlangsung selama 2 jam yang menghasilkan beberapa poin-poin pembahasan. Utamanya rapat terbatas ini membahas dua hal. Yang pertama adalah implementasi dari devisa hasil ekspor yang akan mulai diberlakukan di tanggal 1 Juni 2026. Kemudian yang kedua terkait dengan ekspor CPO, batubara, dan juga ferroalloy yang memang ini diatur ataupun dilakukan nantinya oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau SDI. Dan tidak hanya itu pemirsa, memang untuk diketahui bahwa devisa hasil ekspor atau DHE sendiri ini merupakan valuta asing yang diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan mengekspor barang ke luar negeri. Dan seperti yang diketahui bahwa pemerintah memang sudah mewajibkan adanya seluruh devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk bisa masuk ke sistem keuangan domestik atau sistem keuangan Indonesia per tanggal 1 Juni 2026. Kebijakan ini telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2026 yang sebelumnya juga sudah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto atas revisi dari PP nomor 2036 maksud kami tahun 2023. Tadi dalam paparannya usai rapat terbatas disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa memang adanya devisa hasil ekspor ini nantinya akan diimplementasikan yang mana sesuai dengan peraturan pemerintah. Di dalamnya tercantum bahwa kewajiban repatriasi sebesar 100% yang mana seluruh DHE sumber daya alam wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan 100%. Dan tidak hanya itu juga, ini berlaku tentu untuk sejumlah sektor, diantaranya ada sektor pertambangan, perikanan, kemudian ada perkebunan dan juga kehutanan. Dan dipaparkan kemudian bagaimana nantinya implementasi dan juga kesiapan itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini informasinya hanya tinggal menunggu regulasi dari Permendak, kemudian Bank Indonesia, dan juga dari Kementerian Keuangan yang ditargetkan deadline ini akan selesai sebelum 1 Juni 2026 untuk nantinya bisa diimplementasikan. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, pada sore tadi juga dilakukan sosialisasi dengan beberapa asosiasi yang diharapkan ini bisa semakin membuka wawasan dan juga memperjelas informasi adanya implementasi dari devisa hasil ekspor. Kemudian yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah adanya
tunjangan ataupun bagaimana untuk mendongkrak perekonomian di Indonesia. Maksud kami ini difokuskan ke dalam dua hal, diantaranya adalah kebijakan work from home yang nantinya akan tetap diterapkan sepanjang 2 bulan ke depan. Ya, kita ketahui ini sudah berjalan selama 1 bulan dan memang dari efektivitasnya ini cukup berjalan. Terlebih memang WFH sendiri dilakukan oleh PNS dan juga beberapa swasta. Memang adanya work from home, kebijakan ini diharapkan bisa menekan adanya penggunaan bahan bakar minyak di tengah adanya gejolak geopolitik yang memang pemerintah Indonesia terus menginisiasikan sejumlah upaya dan juga sejumlah cara. Tidak hanya itu juga pemerintah menyiapkan insentif untuk bisa mendorong ekonomi kuartal 2 di tahun 2026. Diharapkan dengan adanya pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada sore hari tadi bisa semakin memperjelas adanya titik terang untuk bisa implementasi devisa hasil ekspor. Sementara itu Cica, informasi dari Istana Kepresidenan Jakarta, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fani Agni yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali.